tidak bermanfaat ya. Bagi orang awam mengamalkan masalah buruk, masalah ibadah, asal cocok dengan salah satu mazhab Ahlus Sunnah itu gak apa sebenarnya kalau untuk diamalkan secara pribadi. Jadi gak apa-apa sebenarnya apa masalah ini campur aduk mazhab kalau masalah pribadi. Nah, kalau secara keilmuan orang belajar itu harus bermazhab, perlu banget. Mengapa perlu bermazhab? Kalau tidak bermazhab itu tidak bisa alim. Karena fikih ini dari dulu memang sifatnya bermazhab sejak masa ulama salaf. Kalau untuk diamalkan pribadi karena awam itu gak apa-apa. Tapi yang salah itu kalau menganggap tidak bermazhab ini ikut Al-Quran dan Sunnah, lalu yang bermazhab ini gak ikut Al-Quran Sunnah, ini fatal. Mengapa? Karena fikih mazhab 4 ini sumbernya Al-Quran Sunnah juga. Cuma cara pemahamannya, metode istimbatnya atau ijtihadnya para ulama kita berbeda. Nah, kalau cuma menanggapi ada orang baca Quran untuk diteruskan, karena memang ada dari ulama salaf, Imam Dawud Al-Zahiri yang mengatakan orang tidak punya wudu boleh pegang-pegang. Ada. Kalau tujuannya niat ikut. Jadi begitu. Cuma orang tidak bermazhab ini kan ada dua. Ada orang ya maksudnya tidak bermazhab ini, dia tidak bermazhab ini ya artinya tidak ikut Syafi'i secara penuh misalnya. Nanti sewaktu-waktu ikut ini, sewaktu-waktu ini gak apa-apa. Kalau tidak bermazhab ini anti mazhab, ini salah. Karena seperti dikatakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, orang yang anti mazhab pada dewasa ini itu biasanya aliran sesat. Mengapa begitu? Para ulama ini mewajibkan bermazhab karena di dalam beragama orang itu harus punya guru. Gurunya punya guru sampai secara bersambung ya, sampai generasi salaf kepada sahabat, kepada Rasulullah SAW. Nah, mazhab ini menjaga hubungan antara guru dengan murid. Jadi begitu. Ini masalah kasus tadi. Jadi ada, walaupun kita mazhabnya Syafi'i, tapi sewaktu-waktu misalnya ini baca Quran, hadas Al-Quran gak hafal, mau berwudu ya mungkin dingin atau apa, atau jauh dari air, gak apa-apa baca Quran ikut mazhab yang membolehkan tidak punya wudu, karena ini masalah furu. Dan ulama salaf dari kalangan Ahlus Sunnah ada yang membolehkan. Tapi kalau tidak bermazhab ini menjadi konsep anti mazhab, ini yang tidak benar. Kalau tidak bermazhab ini hanya sewaktu-waktu pengamalan pribadi atau karena pribadinya belum sempat belajar mazhab, itu gak apa-apa. Jadi begitu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau yang la yamassuhu illa al-mutahharun, yang dimaksud al-mutahharun itu yang bersuci atau orang yang harus bersuci atau orang yang Islam.
La yamassuhu illal mutahharun itu maksudnya Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu dipegang oleh para malaikat yang suci. Kan itu bukan dalil kita gak boleh megang Al-Quran kalau gak punya wudu kan. Cuma kalau di tafsir Ahkamul Quran, tafsir Ayatul Ahkam itu dikiaskan Quran yang ada di atas hanya dipegang oleh malaikat yang suci, berarti yang ada di bumi yang megang yang suci ya. Jadi begitu. Nah ada yang mengatakan orang muslim itu suci karena yang najis orang musyrik, maka orang muslim boleh gak punya wudu pegang Al-Quran. Mungkin itu mazhabnya Daud Al-Bahili. Tapi kalau di dalam kitab-kitab fikih yang megang Al-Quran itu harus punya wudu, itu dasarnya hadis. Ada hadis ya di Fathul Wahhab, di kitab-kitab fikih. Wa la yamassal Qur'ana illa tahir. Dan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Kan dasarnya itu. Bukan pakai dasar yang ada di Al-Quran. Ya ada sebagian ulama yang pakai dasar itu. Tapi kalau di fikih Syafi'i memang hadis. Wa la yamassal Qur'ana illa tahir. Terus apa lagi? Atau apa namanya, tradisi-tradisi di daerah-daerah atau apa? Mengenai orang yang mengatakan tidak ada keturunan Nabi Zuriyah dengan dasar karena jalur keturunan itu dari laki-laki, bagaimana Nabi punya putri Siti Aisyah. Terus apakah kalau kita jawab ketika tahiyat akhir diperintahkan baca juga sholawat kepada Ali sebenarnya belum masuk. Jadi memang ini ya, orang yang mengatakan tidak ada keturunan Nabi itu biasanya orang Wahabi. Mengapa Wahabi bilang begitu? Karena keturunan Nabi ini rata-rata kan ahlu sunnah. Tapi ketika ada Habib ikut Wahabi, malah Habibnya dipakai juga. Ini kan lucu. Masalah alasan keturunan Nabi SAW itu melalui putrinya Siti Fatimah, sedangkan nasab melalui jalur laki-laki. Aslinya begitu. Tetapi untuk Rasulullah kan anak cucunya Fatimah dianggap anaknya memang. Ya selesai. Makanya ketika Rasulullah bersama Sayyidina Hasan, beliau bilang ibni hadza sayyid, anakku ini sayyid. Rasulullah sudah menganggap anaknya. Masa kita mau gak menerima sebagai keturunannya? Ini sudah selesai sebenarnya. Atau misalnya Rasulullah bersabda, Al-Husainu minni wa ana min Husain. Husain ini dari saya dari Husain. Dan terus mau dibilang karena keturunan perempuan, ini kan sudah Rasulullah yang mengatur. Jadi sudah selesai. Ini yang bilang gak ada keturunan Nabi karena di kalangan Wahabi jarang ada Nabi. Tapi kalau ada dipakai. Ada ya Sayyid yang cenderung ke Wahabi, Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha itu ya muridnya Syekh Abdul. Itu mereka qala Sayyid Rashid Ridha. Bilang begitu ulama-ulama Wahabi. Katanya gak ada keturunan Nabi. Ya ini untuk melawan Habib-Habib yang kebanyakan memang anti Wahabi. Propaganda ya. Faham maksudnya? Mengenai tahiyat akhir tadi apakah termasuk rukun wala? Kalau tahiyat akhir itu kan memang rukun kalau di dalam mazhab Syafi'i kan harus. Makanya Imam Syafi'i sampai mengatakan satu bait, ya ala baiti Rasulillahi hubbuhum fardun minallahi fil Qur'ani anzala.
yakfikumu min azimil fakhri annakum man la yusalli alaikum la sholata. Wahai ahlul bait Rasulullah, mencintai kalian itu adalah kewajiban yang diturunkan dalam Al-Quran, dan cukup sebagai keagungan bagi kalian. Orang yang tidak bersolawat pada kalian, sholatnya gak diterima, sholatnya gak sah. Imam Syafi'i ini memang pada ahlul bait, masalah sholawat dan ahlul bait ini luar biasa. Sampai sholawat termasuk kepada ahlul bait diwajibkan dalam ayat akhir. Apa lagi? Siapa pasuran? Bahasa pada paham. Saya di rumah Kiai ada kejadian ini sudah agak lama, yaitu perpecahan masyarakat tentang masjid. Akhirnya sampai sekarang pecah ya gara-gara masjid, sampai ada 2 masjid yang dekat sekali. Berapa meter? Ada mungkin 20 meter mungkin. 20. Hanya terpisah jalan. Masjid yang lama sebelah timur, yang baru sebelah barat. Itu jalan raya? Enggak, jalan kampung. Jalan kampung. Yaitu dari awalnya itu ada masyarakat yang ingin memindahkan masjid, artinya membuat masjid di sebelah barat. Yaitu kejadiannya, sedangkan saya itu mempertahankan masjid yang lama. Ya sampai itu kejadiannya sampai sekarang membentuk 2 Jumat. Sedangkan saya ada di masjid yang lama. Cuman yang saya pertanyakan itu, termasuk saya sendiri itu bingung juga. Kalau masalah sebagian hukumnya ya sudah agak mengerti, tapi saya sendiri walaupun ada di masjid yang lama itu bingung. Apa saya benar, apa saya salah. Tapi saya tetap sampai sekarang ya itu tetap berjalan. Setiap Jumat ada 2 Jumat. Itu kalau memang untuk diselesaikan rasanya agak sulit. Itu yang lama tahun berapa masjidnya? Yang lama itu sekitar tahun 80-an. Yang baru? Yang baru sekitar tahun 2000 berapa? 2000 lebih lah gitu. Mungkin apa 2005 apa mungkin yang membuat. Sedangkan yang ditempati itu sekitar 2015. Yang ditempati sholat sampai sholat Jumat ya. Ya. Pertama, masalah masjid. Kalau mendirikan masjid itu yang memang tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya harus berapa kilo, berapa meter itu gak apa-apa. Gak ada memang. Kalau itu. Kemudian cuma ini kaitannya. Itu lebih bagus yang mana kalau ada masjid lama dengan masjid baru? Biasanya masjid lama lebih bagus daripada yang baru. Mengapa? Karena orang-orang dulu itu lebih jauh dari maksiat, dan uang untuk dibuat bangun masjid mungkin lebih bersih uangnya orang dulu daripada orang sekarang. Kira-kira begitu.
Apalagi masjid yang lama itu yang membangun dulu orang-orang soleh, itu barokahnya tinggi, barokahnya besar. Kalau masalah sholat berjamaah, ya terserah kalau itu, karena memang sudah pecah jadi dua. Cuma kaitannya dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu kalau berdekatan seperti itu, maka yang sah yang duluan, yang belakangan tidak sah. Tidak sah sholat Jumat. Kalau baru, maka nggak sah semua. Kalau selesainya baru, assalamualaikumnya baru. Yang selesai duluan yang sah. Kalau seperti itu harus diupayakan untuk sholat Jumatnya mungkin jadi satu. Kalau cuma 20 meter kan gantian aja khotibnya kan, apa namanya, langsung pakai mic, pakai apa kan, dengar itu langsung jadi satu aja kan, cuma 20 meter itu. Ada yang sholat masjid timur, sholat masjid barat, tapi jadi satu aja kan bisa gitu. Ya itu kalau untuk disatukan, untuk menjadi satu itu rasanya agak sulit. Nah, ini harus diberi kesadaran mereka. Tapi kalau sudah bertengkar tuh repot. Ya itu biasanya.